Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua mahasiswa Ibu? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kuliah hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari COVID-19, dijauhkan dari musibah, dan diberikan kemudahan dalam menerima ilmu yang akan diberikan. Amin amin rabbal alamin. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu akan membahas ya, sebelum masuk ke perkuliahan pertemuan kedua, Ibu akan membahas soal di forum yang belum bisa kalian selesaikan. Jadi gini, kasusnya sama-sama ada produk asuransi jiwa jangka waktu 1 tahun. Perusahaan itu akan memberikan benefit sebesar B yang nilainya sama gitu ya, untuk semua individu, besarannya B. Selama dia meninggal di dalam kurun waktu 1 tahun itu, maka dia akan mendapatkan benefit sebesar B gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia bertahan hidup sampai jatuh waktu tempo pun dia masih bertahan hidup, maka dia tidak mendapatkan benefit apapun, atau benefitnya sebesar 0 gitu kan. Nah, dengan peluang si nasabah mendapatkan benefit sebesar B itu adalah key gitu kan kemarin. Nah, ini sama gitu juga, tapi Ibu pengen X-nya itu kita buat mengandung peubah acak Bernoulli. Kelihatan nggak nih? Nah, gini ya, mengandung peubah acak Bernoulli. Jadi X sama dengan I kali B. B itu konstanta ya. Jadi di sini dia si X diubah menjadi perkalian antara peubah acak Bernoulli. Jadi ini adalah peubah acak Bernoulli. Nah, B-nya adalah benefitnya, itu adalah konstanta gitu kan. Nah, bagaimana cara menentukan nilai harapan X dan varian X-nya? Apakah beda? Pastinya sama, karena kasusnya sama. Nah, cuma ini hanya perbedaannya, peubah acak X-nya itu dibuat mengandung peubah acak Bernoulli. Kenapa ya? Karena kan kalau Bernoulli itu kejadiannya hanya ada 2 kejadian sukses dan gagal gitu kan ya. Nah, di sini kan juga, jadi kejadiannya hanya 2, dia dapat benefit sebesar B atau tidak dapat sama sekali gitu kan ya. Nah, jadi kasus kita kemarin itu termasuk peubah acak Bernoulli gitu ya. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, Ibu kemarin udah ngasih clue sebenarnya. Pertama, sebelum kita menentukan nilai harapan X-nya, tentukan dulu nilai harapan dari peubah acak Bernoulli-nya atau EI. Itu sama dengan apa? Nah, rumus nilai harapan untuk yang diskrit itu kan sigma ya. Sigma semua X ya kan, dari perkalian X dengan peluang di sini I sama dengan X gitu ya. Nah, Ibu buat X aja lah ya. Nah, karena ini adalah peubah acak Bernoulli, berarti nilai X-nya itu ada 2, yaitu 0 dan 1 gitu. Kalaupun ada X yang lainnya, maka nilai peluangnya adalah 0. Nah, kita berarti butuh peluang dari peubah acak Bernoulli-nya. Oke, berarti yang pertama sekali kita tentukan adalah peluang peubah acak Bernoulli-nya itu bagaimana gitu ya. Nah, ini kan termasuk ke kejadian yang dia itu berhasil mendapatkan benefit atau tidak gitu kan ya. Nah, berarti kemarin kalau kita kaitkan dengan soal yang kemarin itu,
yang ada peluangnya adalah sebesar Q gitu ya. Dia kalau berhasil mendapatkan B atau dia meninggal dalam kurun waktu 1 tahun, maka dia peluangnya sebesar Q. Nah berarti ini dibuat, bolehlah kita buat 3 gitu ya. Nah jadi ada X sama dengan 1. Ingat ya, nilai peubah acak Bernoulli itu 1 dan 0 gitu ya. Nah jadi ada X sama dengan 1. Kemudian ibu buat di sini ya. Sini. Jadi kita mau menentukan peluangnya berapa gitu ya. Peluangnya apa gitu ya. Ketika si peubah acak Bernoulli-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Berarti dia berhasil. Di sini berhasil maksudnya si nasabah berhasil mendapatkan benefit sebesar B, atau dia meninggal dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, besar peluangnya waktu itu diketahui adalah Q. Paham ya? Nah, kemudian untuk X sama dengan 0 yang gagalnya, kalau gagal berarti dia tidak mendapatkan benefit apapun gitu ya. Nah, itu peluangnya berapa gitu ya. Ingat, jumlah peluang itu 1. Sedangkan di peubah acak Bernoulli itu kejadiannya cuma 2 gitu ya. Kalaupun ada yang lain gitu ya, X lainnya kita buat di sini. X lainnya kelihatan nggak? X lainnya ya, X lainnya gitu aja lah ya. Nah, X lainnya, kalaupun ada X yang lainnya selain 1 dan 0, peluangnya adalah 0 gitu aja ya. Berarti ini kalau kita jumlahkan harus 1. Nah berarti peluang I sama dengan 0 itu adalah 1 min Q. Paham sampai sini semuanya? Oke, kita udah dapat peluangnya ya. Berarti kita bisa menyelesaikan nilai harapan dari peubah acak Bernoulli. Nah di sini X-nya ada 3 di sini ya. 1, 0, dan yang lainnya gitu ya. Ya udah kita substitusi aja. Nah, ketika X-nya 1 gitu ya, dikalikan dengan peluang I sama dengan 1. Nah, ditambah dengan 0 dikali peluang I sama dengan 0. Ditambah X dikali dengan peluang I sama dengan X. Ini X untuk kali ini. Nah, ini sama dengan peluang I sama dengan 1 adalah Q. Berarti 1 dikali Q ditambah 0 kali apapun pasti 0, ya kan? Nah, kemudian ditambah dengan X dikali peluang I sama dengan X atau yang lainnya itu adalah 0. Berarti sama dengan apa? Q. Paham? Nah, kita udah dapat nilai harapan dari peubah acak I. Sekarang kan kita mau menentukan varians dari peubah acak I. Nah, var I rumusnya apa? EI kuadrat dikurang EI yang dikuadratkan gitu ya. Berarti kita tentukan dulu nilai harapan dari peubah acak Bernoulli yang dikuadratkan gitu ya. Nah, di teori peluang ini sama dengan sigma semua X gitu ya, dari perkalian X kuadrat dengan peluang I sama dengan X. Ingat ya. Nah, di sini kita substitusi aja. X-nya tadi ada 3, 1 kuadrat dikali peluang I sama dengan 1 ditambah dengan 0 kuadrat dikali peluang I sama dengan 0 ditambah X kuadrat dikali peluang I sama dengan X. Ya, jadi sama dengan 1 kuadrat kan 1 ya. Peluang I sama dengan 1 tadi adalah Q. Nah, ditambah 0 kuadrat 0. 0 dikali apapun pasti 0. Nah, jadi kita buat 0 ditambah X kuadrat dikali dengan 0. X kuadrat kali 0, 0. Jadi hasilnya adalah Q juga. Sampai sini paham? Oke, kalau udah paham, Ibu hapus sebelah sini ya. Nah, kita lanjut ke sini. Kita udah dapat nilai harapan I-nya sama dengan Q.
kemudian nilai harapan I kuadrat adalah Q juga. Berarti kita tentukan varians dari peubah acak I. Itu sama dengan, nggak kelihatan ya? Nah, gini ya. Nah, itu sama dengan nilai harapan dari peubah acak I dikuadratkan dikurang dengan nilai harapan I dikuadratkan. Begitu ya? Nah, jadi sama dengan nilai harapan I kuadrat tadi Q. Jadi Q dikurang nilai harapan I Q dikuadratkan. Nah, ini masing-masing suku sama-sama mengandung Q, berarti kita distribusikan ya, Q keluar, jadi dikalikan dengan 1 minus Q. Nah, selesai menentukan var I dan EI nya gitu ya. Selanjutnya jangan lupa ya, EI nya adalah Q. Selanjutnya kita menentukan nilai harapan X dan varians X nya. Jadi selanjutnya di sini aja ya, biar kelihatan jelas. Nah, untuk nilai harapan X, tadi kan peubah acak X ibu ubah menjadi I kali B, ya kan? Nah, berdasarkan sifat nilai harapan gimana? Ini kan konstanta, ini peubah acak. Konstanta boleh keluar ya, berarti sama dengan B dikali nilai harapan I. Nilai harapan tadi adalah, nilai harapan I adalah Q, berarti sama dengan B kali Q. Selesai. Sama nggak nilai harapan X yang kemarin? Sama kan, sama-sama B kali Q. Nah, terus yang kedua, varians X. Masih kelihatan ya? Nah, ini sama dengan apa? Rumusnya apa? Iya, kita ubah dulu deh X-nya. Varians, ya kan? I kali B gitu ya. Nah, kalau sifatnya varians, dia boleh keluar, tapi konstantanya sih dikuadratin. Jadi sama dengan B kuadrat dikali var I. Tadi varians I udah kita dapat Q kali 1 min Q. Jadi sama dengan B kuadrat Q 1 min Q. Sama kan hasilnya sama yang kemarin? Harus sama. Cuma bentuk dari peubah acak X-nya aja yang dibedakan, sehingga peluangnya juga berbeda. Penulisan peluangnya juga berbeda. Nah, kalau kemarin kan langsung X-nya B dan 0. Kalau ini kan ibu buat peubah acaknya adalah I gitu ya. Nah, berarti I itu kan nilainya 1 dan 0. Di situ aja perbedaannya. Tapi hasilnya harus sama. Sampai sini paham ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ke pembahasan kuliah untuk pertemuan kedua. Oke, kita lanjut ke bahasan yang kedua. Di sini mirip sama yang kemarin, kita mau menentukan nilai harapan dari peubah acak klaim, gitu ya. Tapi di sini peubah acak klaimnya atau X-nya itu sama dengan I kali B. Jadi I-nya peubah acak, B-nya juga peubah acak. Kenapa? Karena kasusnya di sini benefit yang diterima oleh tiap individu berbeda-beda, nggak sama. Kalau yang di forum kemarin pada pertemuan pertama itu benefitnya sama semua individu, yaitu sebesar B kecil. Jadi kalau 5.000 semua. Kalau ini enggak, B-nya itu ada yang dapat 2.000, 3.000, 5.000. Pokoknya beda-beda. Makanya peubah acak B-nya itu berupa benefitnya berupa peubah acak gitu ya. Jadi di sini peubah acak klaim itu merupakan perkalian dua peubah acak. I-nya adalah peubah acak Bernoulli ya. Dia mengikuti sebaran Bernoulli. Sedangkan B-nya suatu peubah acak yang memiliki sebaran tertentu. Kita nggak tahu, bisa jadi uniform dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tergantung soal gitu ya.
Oke. Tetap yang ditanyakan adalah bagaimanakah atau apa ya nilai harapan pembaca klaim X-nya gitu ya. Nah, kemudian juga ditanyakan varians dari peubah X-nya apa gitu ya. Ini bagaimana? Oke, satu-satu kita jawab ya. Jadi ini jawabannya. Bisa dilihat ya. Nah, caranya kita harus tahu dulu nilai harapan X-nya bagaimana. Karena si X adalah perkalian dua peubah acak, maka ini akan bisa kita tentukan nilai harapannya kalau disyaratkan salah satunya. Karena di sini yang jelas adalah I itu kan nilainya ada 2, 1 dan 0 ya kan. Kalau B-nya kan mengikuti sebaran tertentu gitu ya. Maka yang kita syaratkan adalah I-nya. Lagi pula kan peluangnya itu kan diketahui berdasarkan I ya. Kalau dia sukses maka peluangnya Q gitu ya. Jadi ini peluangnya sama ya. Jadi peluang ketika I-nya sama dengan 1 adalah Q, peluang I sama dengan 0 adalah 1 min Q. Sini sama peluangnya. Yang berbeda adalah nggak kelihatan ya. Nah, jadi ini ya. Peluang si I sama dengan 1 tetap Q, peluang I sama dengan 0 tetap 1 min Q gitu ya. Oke. Nah, jadi kita mau menentukan ini nih, nilai harapan dari I kali B gitu ya. Nah, ini sama dengan nilai harapan dari nilai harapan IB dengan syarat I. Artinya ini diketahui dulu apa, ya kan? Oke. Nah, di sini kita butuh diketahui. Harus ada yang diketahui. Harus diketahui apa nilai harapan dari nilai harapan dari benefit B dengan syarat I sama dengan 1 ini harus diketahui. Jadi kalau nilai harapan untuk individu itu mendapatkan klaim sama dengan apa itu harus diketahui. Misalkan sama dengan mu. Terus juga harus diketahui variansnya. Varians si individu itu mendapatkan benefit sebesar B gitu ya. Nah, itu juga harus diketahui. Kita misalkan adalah sigma kuadrat. Nah, kalau ini udah diketahui ya, ini diketahui, maka baru kita bisa menentukan apa yang ditanyakan. Gitu ya. Paham? Oke, ini boleh Ibu hapus ya. Nah, jadi kita kembali ke ini ya, untuk menentukan nilai harapan X, maka kita harus tentukan dulu nilai harapan IB dengan syarat I-nya dulu. Ini harus diketahui dulu, ya kan? Nah, berarti kita tentukan dulu. Jadi gini caranya. Kalau nilai harapan IB dengan syarat I sama dengan 1 itu sama dengan apa? Karena I-nya sama dengan 1, kita ganti aja I-nya 1. Berarti nilai harapan 1 dikali B dengan syarat I sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini kan 1 kali B ya. Berarti sama dengan nilai harapan B dengan syarat I sama dengan 1. Nah, nilai harapan B dengan syarat I sama dengan 1 udah diketahui di soal, yaitu mu gitu ya. Berarti ini sama dengan mu. Nah, kemudian kita tentukan nilai harapan IB dengan syarat I sama dengan 0. Itu apa? Nah, ini sama dengan nilai harapan I-nya 0, berarti 0 kali B dengan syarat I sama dengan 0. 0 kali B kan 0 ya. Berarti nilai harapan dari 0 adalah 0. Nah, dari dua ini kita bisa tentukan nilai harapan IB dengan syarat I. Jadi, nah, nih ya.
Jadi dari nilai 2 ini kita tentukan nilai harapan IB dengan syarat I. Nah, mu dikali I jadi mu I, ditambah 0 dikali I jadi 0. Jadi nilai harapan dari IB dengan syarat I adalah mu kali I. Bisa dilihat ya. Oke. Nah, baru kita bisa ke sini. Bisa ke bagian ini. Berarti nilai harapan X-nya sama dengan nilai harapan IB gitu ya, sama dengan ini. Nah, ini sama dengan nilai harapan IB bersyarat I kan mu I. Mu dikali I. Nah, mu ini kan konstanta ya. Berarti boleh keluar. Jadi mu dikali nilai harapan I. Nilai harapan I sama kayak yang tadi, yaitu sama dengan Q. Berarti mu kali Q. Selesai. Bisa dipahami ya? Oke. Tinggal bagian yang varians. Kita akan menentukan varians dari pembaca X-nya. Tadi udah diketahui ya. Yang diketahui di sini adalah varians ketika seseorang itu mendapatkan benefit, ya kan? Nah, ini diketahui adalah sigma kuadrat. Kita mau menentukan, gitu ya, tentukan var X-nya apa, ya kan? Dengan si X itu adalah perkalian dua pembaca I kali B gitu ya. Nah, jadi caranya, karena X itu adalah perkalian dua pembaca, maka rumusnya adalah nilai harapan dari varians IB dengan syarat I gitu ya, ditambah dengan, cukup ya, ditambah dengan, atau ini kesini dikit ya. Jadi varians X sama dengan varians I kali B gitu ya. Nah, ini karena perkalian dua pembaca itu sama dengan nilai harapan dari varians pembaca IB dengan syarat I diketahui, kemudian ditambah dengan varians dari nilai harapan IB dengan syarat I diketahui, gitu ya. Oke, ini udah kita dapatkan tadi ya, nilai harapan dari perkalian dua pembaca IB dengan syarat I diketahui tadi adalah mu I gitu ya. Berarti var mu I udah bisa kita tentukan. Yang menjadi masalah adalah ini, karena varians dari IB dengan syarat I diketahui itu belum kita tentukan gitu ya. Nah, jadi kita tentukan dulu. Sebelum kesini kita tentukan dulu varians, kita tentukan dulu varians IB dengan syarat I itu sama dengan apa? Tentukan dulu. Nah, caranya mirip sama yang nilai harapan IB dengan syarat I. Sama. Jadi, karena untuk I sama dengan 1, berarti var IB dengan I sama dengan 1, kita ganti I-nya 1. Berarti jadinya varians 1 kali B dengan syarat I sama dengan 1. Ini kan sama aja dengan varians B dengan syarat I sama dengan 1 ya. Ini kan diketahui ya, sama dengan sigma kuadrat. Nah, baru varians IB dengan syarat I sama dengan 0 kita tentukan. Nah, ini sama dengan varians IB, I-nya kita ganti 0, 0 kali B dengan syarat I sama dengan 0. Varians dari 0 apa? 0. Nah, berarti ke bawah lagi kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi varians IB dengan syarat I.
Oke, jadi varians IB dengan syarat I gitu ya, sama dengan sigma I kuadrat I. Karena sigma kuadrat dikali I, sigma kuadrat I ditambah 0 dikali I jadi 0. Jadi hasilnya adalah sigma kuadrat I. Lalulah kita tentukan varians X-nya. Ya, kita tentukan. Ini sama dengan varians I kali B, gitu ya. Nah, karena ini adalah varians perkalian dua pembacak, itu sama dengan nilai harapan dari varians IB dengan syarat I ditambah dengan varians dari nilai harapan IB dengan syarat I. Jadi nilai harapan, nah varians IB bersyarat I tadi udah kita tentukan, yaitu sigma kuadrat I hasilnya ya kan. Jadi sigma kuadrat I ditambah varians. Nah, nilai harapan IB dengan syarat I masih ingat kan? Nggak kelihatan ya. Nih ya, nilai harapan IB dengan syarat I itu tadi adalah mu kali I. Nah, jadi sama dengan ini kan sigma kuadrat konstanta ya, berarti boleh keluar dari nilai harapan. Jadi sama dengan sigma kuadrat dikali nilai harapan ubah cak I. Nah, ditambah dengan, nah mu adalah konstanta juga. Kalau kita keluarkan dari varians, berarti dia jadi mu kuadrat dikali varian I. Nah, nilai harapan I udah kita cari ya, itu hasilnya adalah Q. Jadi sigma kuadrat Q ditambah mu kuadrat varians I adalah Q kali 1 min Q. Selesai. Ini dia hasil akhirnya. Mudah kan? Nah, yang penting materi dari teori peluangnya jangan lupa ya, karena itu dasarnya. Oke, cukup sekian kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.